Habib Zain bin Semit tentang kitab Nawawi Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin dari Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna al-Qutb Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'ana Allahu bihi ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu asy-Syaikh Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabi kafi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yahussu katsiran ala qiraatin Minhaj lin-Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin-Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Mughni awalan summa nihaya summa tuhfa. Wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-Hurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini mufti Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo. Semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsih itu marganya Ba'agil. Tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadamain. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar, karangannya Imam Rafi'i, yang hanya mewajibkan sujud itu wat'ul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi, itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya.
Wasabiu te kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin. Ing atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamaihi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau karena saya memang orang Damaran. Dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya. Khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu enggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap napa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lah mulane kula nek Kanjeng Nabi sakake. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene. Tapi kula mestine sakake. Lha opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampeyan nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kula nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi sebuti fa wa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata radhiya yardo la ardo kula mboten bakal ridho, mboten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampe nak kepengin dipikir Nabi syaratnya aja terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah. Ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah
final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dielingno ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga Allah ini konstitusinya enggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning kersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudé kula jenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kula yakin wong desa-desa sing sujudé salah iku ora Rafi'i-Rafi'inan, pancen goblok. Lah tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenare. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah jadi umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah napa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye sing awal aku sing nutup Nabi Isa. Pokoke bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabat. Pokoke seneng mustamir seneng terus menerus ora pas nyanyi tok kados Gus Abang mboten seneng ku terus menerus. Kula seneng Nabi terus menerus ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami seneng terus. Tapi saya ulang lagi seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur teng khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltidzat al-aqli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan ya umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahire bumi, lahire Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digojlok oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Ini makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul aqli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya ke darani sing dadi pangeran kuwi ali, kan bingung. Ini kanca kula mulai alit, mulane zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin, piyambake santri kajen, kula santri sarang, tapi sering teng kamar kula riyen. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Terus benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak kiai latihan ya kudu sabar, ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah. Kalau buatan gocok Habib dia ada buatan wantun. Habib Ali wantun mulai alit kan cekulo. Terus kadung ya. Terus kula mohon nah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cong nak iman be Allah be akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan.
Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ya, ajaran kok enak ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A, lahirnya ana taune 2000 piro. Memang terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama sing menyenangkan pikir. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku ya. Ya mau misalnya sing diarani pangeran niku sing lahir ning bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu no. Masa Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka. Lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil. Mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga ngalami al-jamalul aqli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi sekolah suwon. Kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi pirsa bahwa akhirat tidak membatasi kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Aja kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Betes. Wong ngekholi para habaib, para kiai ndongakno. Ndongakno matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Oh, dir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham kan? Jadi makanya kalau niki, tapi tenan loh, tetap amun ngundang kula meskipun tertarik. Pokoknya kula niku daripada kecewa, amun niku kula umum nonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Basal itu mbah saya karena misanan ini mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya sing gak merasa guru ora usah ngundang, demen kecewa. Amun niku kula umumno niku. Ya ahli niku ngundang kula iku perkara kanca niku mawon asline ora ngundang. Dolan Gus wis ora usah niat ngaji. Terus nggih dolan kula biasanya kalian Tin, kalian Banafek, terus akhir-akhirin kalian Gus Zaki. Tapi berhubung kanca nggih ora teko bolak-balik ya. Gitu. Mohon kula terusaken nggih dados jelas cara Imam sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam sinten Rafi'i. Ya dados nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing roke Suriah ya fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kula nek salat jarang dadi imam makmum. Dadi sujude bener ora ana wong roh. Dadi imam resiko disawang ya. Mohon kula terusno. Iku dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi mazhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-adharu te sing oleh adhari ku wujubuhu wajibe wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi cara Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabhah, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna. Terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'a tahamulin yasir, agak ditekan
Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak di apa? Ditekan. Ma'a tahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap enggak? Enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadah larang ya rapati yo. Mergo empuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah saya itu, milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham nggih? Sakjane cari Imam Syafi'i kan sa'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sa'ratun wahidah. Tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Gini. Ini praktekkan. Kita praktekkan ya. Ini ya, gini. Ya. Kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya. Ini gini ya. Ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Maksudnya saya enggak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, tidak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tuh ini. Saya tak anggap murid. Habib mboten wani. Ya ali kanca mboten. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakhai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Semua yumirru hakada. Macamnya pun yumirru karena amarra yumirru itu syaratnya jadi kiai harus bisa sorof ya. Amarra yumirru apa? Imroron. Asarra yusirru isroron, ajalla yujillu ijlalan. Ini gini, terus begini, terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Loh kalau dibuatin guyon tenan, berarti sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasanya do nglakoni sedurunge entuk sanad. Lha iku sing mari repot iku deh. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini. Sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini. Harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya mashul kodamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurna. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa. Oh maj'al bi amami nuran wa nuran wa min tahti nuran sampai terakhir waj'alni nuron, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan
Jadi kita ngenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah ngenali sampean kelip-kelip. Mulane ojo baleni wudu. Apa? Jogeman. Ya nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya itu wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanad-sanad kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau mashur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh mashur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ngetok rambut apa ngetok sirah? Rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit tuh tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira? Kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah ke paham. Dadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Lah cacile ora paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup watul jabhah ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada kira-kira sekedar watul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Wadul jabal, lah iya. Wong go murtad sah kok go sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam siapa? Rafi. Lah yang go murtad sah kok dienggo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukungnya Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela sepundi? Wong sujud ning berhala. Iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup bathuk tok? Bathuk tok. Ya wis nak ngono go murtad sah ya go salat. Sah. Iku cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara pikiran Imam Nawawi sujud ning pangeran wis sempurna. Cek sombong sing sujud bathuk tok menawa kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur insyaallah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtiduror di manaqibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alayka bil fikhi fa inna bihi qiwa masyari'ah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Saya tadi oleh amin bawanter, karena saya jarang amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang amin. Mesti mandi, masuk sampai akhirah mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya, fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan, ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya,
Tapi Rasulullah nak ngendikan tuh saja dalaka waji wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadam gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basori wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat bangsane wa mastaqallat bihi qadam. Pokoke sing kula beto. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.